Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran fisika kali ini bersama Ibu Tami. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Apa itu energi dan apa itu daya listrik? Apa perbedaan antara keduanya akan kita bahas di sini. Oke, langsung saja kalau begitu kita mulai masuk materi. Oke, energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah bentuk energi yang dihasilkan oleh pergerakan elektron dalam konduktor seperti pada kabel listrik. Jadi, ketika suatu muatan bergerak atau mengalir, nah, pergerakannya itu yang akan menghasilkan yang namanya energi listrik. Nah, energi listrik ini sering kita dapati di kehidupan sehari-hari. Contohnya, energi listrik pada lampu. Nah, energi listriknya itu diubah menjadi energi cahaya. Kemudian ada yang namanya energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Contoh lainnya, energi listrik yang diubah menjadi energi panas. Contohnya pada setrika. Nah, semua alat elektronik tersebut memanfaatkan energi listrik yang diubah menjadi berbagai macam bentuk energi yang lain. Seperti itu. Jadi energi listrik ini adalah energi yang dihasilkan dari perangkat elektronik itu sendiri. Ingat, dihasilkan dari perangkat elektronik itu sendiri. Lanjut. Nah, langsung ke persamaannya. Ada beberapa persamaan energi listrik di sini. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4, dimana yang pertama W sama dengan V kali Q. Kemudian yang kedua W sama dengan V kali I kali T. Yang ketiga W sama dengan I pangkat 2 dikali dengan R dikali dengan T. Ini T kecil. Ini T kecil ini. Ibu sila ketik. Kemudian yang keempat adalah W sama dengan V kuadrat per R, di mana W ini adalah simbol dari energi listrik. Jadi kalau ingat W ingat energi listrik. Ya, satuannya energi seperti biasa adalah joule. Tapi kalau energi listrik ini bisa pakai satuan yang lain. Sama juga sih sebenarnya. Tapi ini lebih dikhususkan untuk energi listrik. Dan tidak ada di energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, energi kalor. Itu tidak ada satuan yang ini. Ini hanya dikhususkan untuk energi listrik saja. Namanya kWh. Dibaca kilowatt hour. Kilowatt hour atau kilowatt jam. Kilowatt jam. Jadi berapa watt yang dihasilkan dari aliran atau gerakan muatan tadi dalam 1 jam. Seperti itu. Kemudian Q, di video pertama kita sudah tahu Q itu adalah muatan listrik, satuannya kolom. Kemudian V juga
adalah beda potensial atau tegangan atau juga voltase, satuannya volt. Kemudian T itu universal ya. T itu adalah waktu. Kemudian R, kita juga sudah bahas R adalah hambatan atau resistansi, satuannya ohm. I kuat arus, satuannya ampere. Dan apalagi yang belum? Oh, tidak ada. Sudah semua. I sudah, V sudah, R sudah, dan T sudah. Selain itu, yang berbeda hanyalah huruf W atau simbol W di depan ini, yang menyimbolkan energi listrik. Oke, kita lanjut. Oke, yang kedua itu tentang daya listrik. Kalau tadi energi listrik, sekarang daya listrik. Nah, daya listrik ini mengacu pada tingkat konsumsi atau penggunaan energi dalam suatu sistem atau perangkat elektronik pada suatu waktu tertentu. Jadi kalau tadi energi itu yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat listrik, maka daya ini lebih pada kita yang menggunakan alat-alat elektronik itu. Kita yang menggunakan energi listrik tadi. Seberapa lama, seberapa banyak yang kita gunakan dalam 1 menit, dalam 1 jam. Nah, itulah yang disebut dengan daya listrik. Nah, ini juga yang biasa digunakan untuk membayar tagihan PLN biasanya. Nah, itu ada kaitannya semua dengan daya listrik. Oke. Lanjut. Nah, persamaannya. Di sini juga ada 4 persamaan. Ibu masukkan semuanya supaya nanti kalau ketemu dengan soal tentang energi, soal tentang daya listrik, kalian bisa pilih mau pakai bentuk persamaan yang mana sesuai dengan besaran-besaran yang diketahui di soal. Seperti itu. Nah, kalau di sini simbol-simbolnya sudah tidak asing lagi sama kita kan. Ada V, sudah dibahas tadi, voltase, R hambatan, ada I, ada W, baru dibahas tadi, W adalah energi listrik, dan di sini yang baru hanyalah simbol P. Nah, simbol P inilah yang disebut dengan daya listrik. Yang satuannya adalah watt. Nah, sering kan kita dengar watt. Kata watt lampu 5 watt, 10 watt. Nah, itu yang disebut daya. Seperti itu. Nah, sekian. Cukup sampai di sini untuk materi energi dan daya listrik. Nah, di sini kenapa tidak ada contoh soal perhitungan yang Ibu berikan? Karena Ibu yakin kalian insya Allah sudah bisa melakukan perhitungan-perhitungan dasar sesuai dengan rumus-rumus yang Ibu berikan tadi. Jadi, Ibu tidak kasih lagi contoh soal dan soalnya. Nah, ini juga berdasarkan pengamatannya Ibu pada tugas-tugas yang Ibu berikan. Contohnya pada tugas hasil pengukuran arus listrik, kemudian tugas hukum ohm. Ibu yakin kalian bisa
menyelesaikan tanpa perlu ibu berikan contoh lagi. Tapi kalau misalnya belum paham dengan materi yang ibu berikan ini, silahkan chat ibu, tanyakan pada ibu hal-hal apa yang kalian tidak pahami. Oke, mungkin sekian ya dari ibu. Selamat dan semangat terus untuk belajar. Semoga materi-materi di video yang telah ibu berikan semuanya ini dapat bermanfaat baik untuk ibu maupun untuk kalian semua. Mohon maaf jika ibu ada salah-salah kata sama kalian. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice Thursday, guys. Bye.